Elon Musk sekarang sudah merancang kota di Mars. Salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Jadi bayangkan, seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia, kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif memuji inisiatif ini. Dan saya beritahu tadi, itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilahkan saya, kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah, menimba banyak ilmu. Dan tadi, ya, walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepintas lalu, tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia. Soal hiliran atau dikatakan hilirinisasi, dan juga soal digital. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kalau bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas. Karena kalau misalnya daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dalam pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit, dan Bapak Presiden tahu bahwa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Saya belajar, berpengalaman, menimba banyak ilmu. Dan tadi, ya,
walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepitas lalu tentunya saya dapat 2 idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia. Soal hiliran atau dikatakan hilirisasi dan juga soal digital ekonomi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan sumbangan beliau dan insya-Allah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal sikit, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar di arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerakyatan belum, tapi baik. Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Bila kita bicara tentang mesyuarat, coordinating committee, itu kata Bapak Presiden kepada saya sudah ratusan mesyuarat ya, dan bertahun-tahun. Jadi saya beritahu Bapak Presiden, insya-Allah kalau ini pendirian kita bersama, kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilitkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah.